serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hinggaku selalu, agar aku menyenangkan, menyenangkan
Terima kasih Tuhan. Namamu yang termulia, namamu yang ajaib, namamu yang perkasa. Layaklah Engkau ditinggikan melalui pujian penyembahan kami sore hari ini. Biar setiap hati kami memiliki hati yang menyembah Engkau Tuhan. Membawa setiap persembahan kami, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oh, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada keterbukaan, ada pemulihan bagi setiap kami. Kami percaya nama Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, sungguh Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, katakan haleluya. Saudara kita bangkit berdiri semuanya, siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, kita yang dahsyat, katakan amin. Saya percaya, saya melihat di tempat ini hati-hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Coba lihat wajah kiri kanan dulu. Katakan, mari puji Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Oke, musik. Come on. Come on. Woo. Tepuk tangan lebih lagi. Katakan sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. One more time. Open the eyes. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Woo! Of my heart, I want to see you. Katakan dengan imanmu, I want to see you, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. Mari lepas sama-sama katakan. To see you, I am lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy. Come on, lagi. I am lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Ini kerinduan kami. Kami ingin melihat Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami haus akan Engkau, sama-sama katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Come on. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Woo! Katakan dengan imanmu. We want to see you, Jesus. Jah, who wants to see you? I am lifted up. Woo! Pour out your power and light as we sing holy, holy. I am lifted up. Amen, amen, amen. Pour out your power and light
sambil angkat tanganmu. Katakan, to see you high and lifted up. For all your mercy, Lord. As we sing, come on. Oh, high and lifted up. Flying in the love of your glory. For all your power and love. As we sing, holy, holy. Lambaikan tanganmu, katakan, holy, holy, holy. Tinggi, holy, holy. One more time. Holy, holy, holy. I want to see you. Amen. Hallelujah. Woo. Boleh sama-sama katakan. Kita ingin melihat Tuhan lebih lagi, katakan amin. Allah kita dahsyat, katakan amin. Woo. Woo. Tepuk tangan sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan. Gerakan badannya yuk. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus. Katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disaksikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Amin. Tinggikan nama Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tepuk tangan lebih lagi. Allah kami dahsyat, Dia berkuasa. Kami mau ceritakan tentang kebesarannya, katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. amin. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus. Nama Yesus. Katakan dari pulau, lembah, gunung. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya dicinta. Oh Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, semuanya Allahku dahsyat, berkuasa. Tinggikan nama-Mu. Amin, 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 amin. Come on. Allahku dahsyat, berkuasa. Amin. Tinggikan nama Allahku dahsyat, berkuasa. Katakan, tinggikan nama-Mu. Come on. Serukan namanya, katakan Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah. Sekali lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Sekali lagi katakan, dari pulau-pulau, gunung-gunung. One more time, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Come on, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi.
berkuasa. Come on. Allahku dahsyat berkuasa. Menyembah tinggi. Come on, lebih lagi. Allahku dahsyat berkuasa. One more time. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Saudara katakan, Allahku dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes, Lord. Dahsyat. Oh, ajaib Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than word can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe. More than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, and as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you, Lord. Yes, Lord. More than yesterday, Ini kerinduan kami, Tuhan. Lebih dari kata-kata kami menginginkan Kau. more than words can We need you more than ever before. Than ever before. I need you, Lord. Come on, lebih lagi katakan. I need you more. I need you more. Yes, Lord. more than yesterday. I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe. More than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you, Lord. Woo! Amen. More than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more. Yes, Lord, than ever before. Ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. We need you, Lord.
before. I need you, Lord. We give you, oh, we give you the highest praise. 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 Come on, angkat suaramu, berikan pujian bagi Dia yang tinggi, yang mulia. Katakan, we give you. Woo! Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Praise, we give you the highest praise. 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 I need you, Lord. Yes, Lord. More than yesterday, I need you More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Dengan hati yang mengasihi Dia, I need you, Lord. katakan lebih lagi, I need you more. I need you more. Ini kerinduan kami, Tuhan. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you more. I need, sekali lagi, I need you. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Yes, Lord. Than ever before, I need you, Lord. Katakan, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the Lord. We give you, oh, come on, lift up your voice, sing this song. We give you only for you. We give you love. This way we give you the highest praise. 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 We give you the high. Katakan, we give you. Amen. We give you love. We give you. Jesus. We give you the highest praise. You are worthy of it all. Come on, you are worthy of it all. For from you are all things. From
from you are all To you are all you deserve the glory. You are worthy, O Lord. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. Sekali lagi dengan suara keras katakan, you are worthy, oh, you are worthy of it all. Oh, for from you are all things. Amen. You deserve the glory. Day and night, oh, day and night, night and day, day and night, night and day, day and night, day and night, night and day. One more time, day and night, night and day. Oh, day and night, night and day. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of. Of it all. Tiada nama lain yang layak disembah selain hanya Engkau, Tuhan. For from you Semua are daripadamu all things, dan hanya untuk-Mu, Tuhan. are all things. Engkau layak terima pujian kemuliaan kami, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Worthy of it all. Layak terima penyembahan kami, Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things.
consume your love in your presence, oh Lord. Oh, biar kami terus nikmati hadirat-Mu Tuhan. Let we consume your love. Oh, hallelujah. We need you more. We need you more. We need you more. We need you more. More than anything. We need you more. Sha-da-da-ba-ya-da-da-ba-ka-ya-da-da-ba-shanda. Ruku-na-ma-ka-ya-da-da-ba-shanda-da-da-ba-ka-ya-da-da-ba-da-da-ba. Ruku-na-ma-ya-da-da-ba-shanda-da-da-da-ba-ka-ya. Send your holy fire. Holy fire. Hallelujah. Ya-da-da-ba-shanda-da-da-da-da. Ruku-na-ma-ka-ya-da-da-ba-shanda. Hallelujah. Hallelujah. Sha-da-da-da-ba-ka-ya-da-da-ba-ka-ya. Ruku-na-ma-ka-ya. Satya padaku diuntukkan, Satya ikatan diajukan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We give you the highest praise. 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 Saudara kita bangkit berdiri semuanya. We give you the highest praise. Angkat suaramu katakan, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you all. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu dengan apa adanya. Selalu
Sebab gak ada yang lain, cuman Tuhan. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. mau menyembah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Sebab hanya nyanyian pujian buat Tuhan. Oh Lord, Gak ada yang layak, cuman Tuhan yang layak. for your name is great And greatly to be praised. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu sebab hanya Dia yang layak besar dan layak dipuji. Sebab hanya nyanyian pujian Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Rawat kami, menjamah, mengurapi kami. Kau ye show ye xie ye chong a mo chia ya lao xia ye xie. Sebab Engkau yang layak terima hormat pujian. Oh, sebab hanya pujian bagimu Tuhan, Jesus Lord, Tuhan, pujian bagimu. Oh, Jesus, haleluya, yang layak dipuji, sebab yang pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian namamu besar. Sebab hanya namamu yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya Tuhan. Oh, Jesus Lord, dan layak dipuji. Hiramata syakara ramaya ramata shekerebe ramala ramata syakara ramaya ramaya ramala ramaya. Dinarama kakaya ramata syakara ramaya ramaya. Koramata syakara ramata ya rebele rebele.
Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja menjamah setiap kami, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Layak, layak, layak dipuji, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan. Sebab nama-Mu besar. Sebab cuma Engkau yang layak dipuji Tuhan. Enggak ada yang lain. Indah, masyhur nama-Mu. Ajaib nama-Mu ya Tuhan. Mayului soili sohori kiti jahoi dasili. Agung perkasa mulia Engkau, perbuatan-Mu ajaib. Kau ku sembah, Kau ku sembah, selamanya Kau tetap Allah yang perkasa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, selamanya Kau tetap Allah yang ku puja. Selamanya Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, selamanya Kau
Engkau ku sembah selamanya. Sembah Yesus, Yesus, yang ku sembah. Selamanya kau tetap Allah yang ku puja. Sekali lagi, percaya, imanmu katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Selamanya kau Tuhan Allah yang berkuasa, dan kau kami sembah, kau ku sembah. Selamanya kau ku sembah, selamanya kau tetap Allah yang ku puja. Selamanya kau tetap Allah, selamanya kau tetap Allah yang ku puja. Selamanya kau tetap Allah, selamanya kau tetap Allah yang ku puja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Bapa kami mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau berkata, itu kami Tuhan, itu kami. Sore hari ini kami berkata, jadikan kami penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Buka setiap hati kami, tabur kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas. Kami percaya ada kuasa-Mu yang sedang bekerja sore hari ini. Ada mujizat-Mu yang sedang bekerja dalam hidup kami. Bahkan kami yang lemah, kami berkata kami kuat. Kami yang sakit, kami berkata kami sembuh. Kami yang susah, kami berkata ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada mujizat yang besar di dalam Tuhan. Ada kuasa yang sedang Engkau kerjakan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati kami terbuka, biarlah pikiran kami terbuka akan kebenaran-Mu, sehingga kami semakin mengenal dan semakin cinta Tuhan. Itu yang Kau inginkan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Wow, silakan duduk saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Menikmati pujian penyembahan, amin. Yang belum menikmati nanti kita nikmatin lagi. Tapi saya percaya apa yang sedang kita kerjakan sore, malam hari ini bukan sesuatu yang sia-sia, amin. Yang kita kerjakan malam hari ini untuk menyenangkan Tuhan. Untuk membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Supaya kita semakin kenal siapa Tuhan yang kita sembah, amin. Nah sore hari ini yuk, saya minta waktunya mungkin 30 menit lebih dikit ya. 30 menit lebih dikit kita mau diskusi membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah sering saya sampaikan, sering kita dengar, sering kita tahu, sering kita baca. Tetapi kadang kita nggak ngerti esensinya, nggak ngerti kodratnya, nggak ngerti dasarnya, nggak ngerti fondasinya. Apa yang menjadikan diri kita berbeda. Kenapa kita harus menyembah Yesus yang dahsyat? Kenapa kita harus jadi orang Kristen? Kenapa kita memiliki Bapak Abraham yang menjadi Bapak iman kita? Nah kadang kita ngomong Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak gitu kan. Aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, itu terus sampai gak habis selesainya. Itu bisa 1 jam kalau nyanyi gitu sama anak-anak sekolah minggu. Tapi satu hal saudara, Bapak Abraham yang kita akui sebagai Tuhan, Bapak Abraham, Tuhan lagi. Bapak Abraham yang kita akui sebagai Bapak orang beriman.
Gak ada yang protes tadi ya. Tapi langsung saya benarkan, tenang aja ya. Bapak orang beriman yang kita percayai, apa yang kita dapat, apa yang kita terima, apa efeknya, apa dampaknya buat kita. Mengakui Bapak Abraham sebagai Bapak orang beriman. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, tadi saya juga senggol dan sekarang saya mau senggol. Mungkin ada beberapa yang perlu mendengar, belum tahu di ayat ini. Kodrat kita sebagai orang Kristen, di mana kita percaya Abraham sebagai bapak orang beriman, yaitu apa saudara? Kejadian 12 ayat yang kedua dan ketiga, minta tolong dibukakan. Kejadian 12 ayat yang ketiga, 2 dan 3. Firman Tuhan begini firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 ketiga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi, itu di depan ada tuh, menjadi berkat. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Yes. Yap. Kita baca yang C, bagian C ya. 1, 2, 3. Dan olehmu akan mendapat. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, katakan wuh. Saudara, kenapa saya minta tolong Bapak Saudara tepuk tangan dan katakan karena ini perlu disorak-soraikan. Karena apa? Karena kita sebenarnya manusia berdosa, karena kita yang sebenarnya nggak layak, tetapi kita dilayakkan menjadi anak Bapak Abraham orang beriman, sehingga perjanjian antara Abraham dan Bapa jadi milik kita. Salah satunya, olehmu semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita ditentukan menjadi orang Kristen, menjadi anak Abraham, bapak orang beriman untuk menjadi berkat. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidup kita, yang keluar dari tingkah laku kita, yang keluar dari cara berpikir kita, berkat. Kalau mulut kita berkata nggak berkat, kalau hidup kita nggak ngelakuin berkat, kalau hidup kita jadi batu sandungan, jadi celaan, jadi hinaan, jadi makian, jadi omongan, jadi gosip orang. Pertanyaannya, ngerti nggak kita sebenarnya harusnya jadi berkat? Nah, esensi hidup kita harus seperti ini dulu. Kita harus ngerti standar yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, God's people. Orang Kristen harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan, bukan jadi cemoohan, bukan jadi hinaan, bukan jadi caci makian. Ya orang Kristen sama aja itu gak ada bedanya. Orang itu bolos nguntitan juga itu. Suka gosip ngomongin orang. Kayak gitu juga suka bungain bank itu orang Kristen. Orang itu sukanya ngomongin di belakang. Ngomong-ngomongin orang, ngerasanin ya. Ngomongin orang di belakang, jelek-jelekin. Awas, jadi berkat enggak. Kalau kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita melakukan apa yang sebentar tadi saya ngomong, artinya itu batu sandungan, artinya itu celaan. Jadi berkat Abraham, perjanjian Bapa dengan Abraham nggak berlaku. Why? Kenapa? Karena kita nggak ngerti kodrat kebenaran orang percaya menjadi berkat. Yuk, kita ngerti circle yang benar. Kita ngerti komunitas yang benar. Kalau komunitasmu enggak mendatangkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pertanyaannya, itu bukan keturunan Abraham. Mazmur 1 berkata bahwa, apa saudara? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Yang sukaannya merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam, circle kita harus kita awasin. Kalau kita benar anak dari Abraham, kalau kita benar mewarisi berkat Abraham, nih beda komunitas kita. Beda kita dengan dunia. Karena dunia, kesenangan duniai, dosa, ya kan, kenikmatan dunia, itu yang disukai, itu yang dilakukan. Jelas ya di sini ya, status God's people di sini adalah menjadi berkat bagi semua orang.
Terus kayak mana? Nah, terus bagaimana? Menjadi berkat untuk semua orang. Nah, kita mau belajar dari 2 tokoh dan 2 cerita yang menurut saya ini sangat memberkati banget. Dalam Filipi 4 pasal yang ke-10, bisa dibukakan? Kevin? Thank you. Filipi 4 ayat yang 10. Saya bacakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, 12. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih, histori, cerita di balik surat Paulus ini ketika dia menulis di dalam penjara. Kondisi Paulus adalah sedang tidak baik-baik aja, dalam terpuruk, kondisi yang gak bagus, kondisi yang sakit. Sakit kenapa? Karena lingkungannya gak bagus, lingkungannya di penjara zaman dulu itu di bawah tanah saudara, masuk ke dalam, di penjara. Mungkin Paulus dalam kondisi yang apa ya saudara, terhimpit, tertekan, karena di penjara. Tetapi apa yang dilakukan jemaat Filipi saat itu? Jemaat Filipi mengumpulkan kolek-kolek, yuk guys, kolek-kolek bapak kita Paulus lagi di penjara, dicukupkan yuk. Mereka mengumpulkan dana memberi di dalam kondisi kekurangan. Jemaat Filipi kondisinya enggak berkelimpah-limpahan, enggak banyak uang, enggak banyak, ya mereka enggak kaya raya. Tetapi satu hal, jemaat Filipi apa? Punya hati, mental menabur ini loh. Dia ngerti, bapakku Paulus mungkin gak bisa membalas langsung. Tetapi nih, circle anak Abraham. Kolek-kolek memberi. Anak Abraham, keturunan Abraham. Kalau kita ngomong bapak Abraham adalah bapak kita. Mental kita, mental memberi. Mental kita, mental membagi. Mental kita, mental menabur. Paulus ngomong, aku tahu apa kekurangan. Dan aku ngerti apa itu kelimpahan. Paulus ngalamin itu semua. Paulus ngalamin saat dia kekurangan. Paulus ngalamin saat kapal karam. Paulus ngalamin saat dia teraniaya. Paulus ngalamin dia di penjara. Paulus ngalamin diusir juga ngalamin. Tertolak ya. Tetapi satu hal, Paulus juga ngalamin dia ahli Taurat. Di posisi yang tinggi. Dihormati, tercukupi. Makanya dia bisa ngomong, aku tahu kelebihan, kelimpahan, aku tahu kekurangan. Tetapi satu hal, dia ngerti jemaat Filipi adalah jemaat yang punya mental anak Abraham. Apa? Menjadi berkat. Menjadi berkat buat siapa? Buat bapaknya. Apakah dipikir, oh yang mungkin mereka memberi dengan kekurangan, mungkin mereka memberi dari dalam kelimpahan. Tapi kita gak ngerti. Satu hal, menabur. Itu yang dimiliki jemaat Filipi. Amin. Kita baca. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai 15. Kita menilik di perjanjian lama. Perjanjian baru kita lihat jemaat Filipi yang begitu dia ngerti kekurangan, di dalam kekurangan dia mau memberi. Di dalam kekurangan pas-pasan dia mau memberi karena mentalnya sehat. Mentalnya ya baik, pengenalannya tentang Bapak Abraham betul, karena dia mau menjadi berkat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang 10 kita baca bergantian ya. Ayat yang ke-10 genap saya, berikutnya Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai, sebentar, 10 ayat 10. Ya, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada
roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, sudah cukup. Saudara yang terkasih, jelas bahwa ayat ini mengatakan janda Sarfat bukan orang yang berlimpah-limpah. Janda Sarfat bukan orang yang memiliki cadangan makanan yang cukup. Janda Sarfat bukannya orang yang memiliki harta yang banyak di mana-mana. Dia hanya memiliki segenggam roti. Bahkan dia ngomong, kalau roti ini aku pulang, aku buat, habis itu aku pasti mati. Itu hukum, itu yang ada di pikiran manusia, itu yang dipikirkan oleh janda Sarfat. Habis ini, kalau dia cerita bukan sama Elia, dia cerita sama teman, mungkin akan ngomong seperti itu juga. Ini ada kayu, aku mau buat roti segenggam, habis itu aku makan sama anakku, selesai, mati aku. Kenapa? Enggak ada harapan, enggak ada sandaran, enggak ada lagi yang bisa dimakan, enggak ada lagi pertolongan, enggak ada yang bisa minta bantuan sama siapapun. Janda Sarfat udah ngerti bahwa pasti hidupnya mati. Tapi apa yang dikatakan sama Elia, buat dulu sama aku. Ya, buat dulu sama aku. Apa yang terjadi? Ketika dia buat, dia ikutin, dia mau memberi buat hamba Tuhan terlebih dahulu, dia nggak takut. Dia belum tentu tahu ya. Kalau ini dia dibuat, terus dia akan ada lagi. Janjinya Elia, dia mungkin bisa berpikir bahwa bener nggak ya, bisa ragu. Janjinya Elia bisa tidak dipercayai, tetapi dia bertindak karena dia punya mental. Karena Bapamu, Tuhan Allah yang kamu sembah, Allah yang hidup, aku buat satu harusnya dibuat bagi berdua, sekarang dibagi bertiga. Apa yang terjadi? Nih, mental keturunan Abraham yang pertama punya mental menabur. Katakan menabur. Mental memberi, katakan memberi. Mental anak Tuhan bukan mikirin diri sendiri, enggak hitung-hitungan. Aku hitung-hitungan ya. Tadi pagi dikatakan bahwa banyak orang yang berhemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Tetapi ada orang yang menabur terus tetapi tidak pernah kekurangan. Itu firman Tuhan. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita, aku gak punya masa depan, aku gak punya gambaran ke depan seperti apa. Wah, gak mungkin ada yang mau sama aku, jodohku gimana, gak mungkin lah aku ini tempat terpencil, gak ada masa depan aku, gak ada jodoh yang mau sama aku, gak ada masa depan yang bagus buat hidupku. Aduh, aku kuliah nilaiku jelek, gak mungkin lah aku jadi orang yang profesional, gak mungkin banyak orang mencari aku. Itu mungkin pemikiran manusia. Aduh, hidupku kayak gini, kayak gimana, siapa yang mau sama aku? Aduh, aku udah mengalami coba berkali-kali berusaha gagal, ngapain? Udah hopeless lah, gak ada harapan lagi. Saudara, manusia bisa mereka-rekakan, menentukan, merencanakan, menggambarkan 5 langkah ke depan, 10 langkah ke depan. Mungkin bisa terjadi sesuai dengan rencananya. Tetapi ketika Tuhan ngomong, berikan buat Tuhan, menabur buat Tuhan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan buat. Mental kita harus kita bangun. Aku karyawan, gajiku aku hitung masa perpuluhan. Ya gimana aku hidup? Tuhan pelihara. Karena menabur di tempat yang benar. Wah, gajiku karyawan, masa aku ngasih orang tua? Masa aku ngasih janda-janda? Menabur di tempat yang tepat. Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Amin. Amin. Kayaknya gak percaya ini. Yuk kita baca biar percaya. Yang pertama tadi, di dalam kekurangan kita harus menabur. Karena menaburmu tidak ditentukan kamu berlebihan atau berkekurangan.
Kalau Tuhan ngomong menabur, menabur. Kalau mentalmu memberi, memberi. Kalau kamu ngaku, kalau kita ngaku anak Abraham, jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengaku aku ini anak Abraham, diberkati untuk memberkati. Menabur itu memiliki potensi pelipat gandaan. Katakan pelipat gandaan. Bapak Ibu Saudara, pelipat gandaan itu seperti apa? 1 jadi 2 gitu, 10 jadi 20 gitu. Enggak. Multiplikasi itu unlimited. 10 jadi 100, 100 jadi 10.000. Unlimited. Tuhan mengerjakan pelipat gandaan ketika engkau menabur. Tadi pagi di perumpamaan seperti ketika benih itu ditabur, ketika benih itu ditabur, dia mati, maka benih gandum, benih padi itu pasti naik, ya kan? Jadi padi dan hasilnya apa? 1 biji? Oh, enggak. 1 benih padi jadi puluhan, ratusan, mungkin bisa ribuan. Saudara, ketika engkau mau menabur di dalam keadaanmu seperti apapun, mentalmu menabur, Tuhan kembalikan. Pelipat gandaan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau punya ilmu, mau berbagi, mengajarkan sesuatu, maka pelipat gandaan terjadi dalam cara berpikirmu. Ketika kita punya harta, berbagi, maka pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu. Omong kosong. Nyatanya aku gak ngalamin pelipat gandaan. Jangan ukur pelipat gandaan dengan cara manusia. Gitu. Pertanyaannya, Abraham mati sudah jadi bangsa yang besar? Belum. Pertanyaannya, Abraham mati apakah sudah menjadi berkat bangsa-bangsa? Saya pikir belum. Tetapi mentalnya ini harus dibangun dulu, saudara. Wih, ini keren banget si Abraham, keren banget. Janji Tuhan sama Abraham, yang bikin janji Tuhan sama Abraham, yang ngalamin janji keturunan-keturunannya. Wow, cakep kan? Saudara, meskipun kekristenan kita diuji dengan tidak ada pertolongan sampai mati, percaya keturunan-keturunanmu akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Ya, masa keturunanku aja Tuhan, aku kapan? Bekerja dong. Aku kapan? Kerja keras dong. Aku kapan? Menabur dong. Ya, ngerti ya saudara ya? Nih, biar Bapak Ibu Saudara tahu ayatnya juga ya. Menabur potensi pelipat gandaan. Itu ada di 2 Korintus. Di 2 Korintus pasal 6. Camkanlah. 2 Korintus pasal 6 ayat 9. Oh, bukan ya, kebalik berarti. 2 Korintus 9 ayat 6. Betul tidak ya? Betul ya? Wih, saya tadi mau turun ambil handphone. Betul ternyata. Saudara ya, kita baca. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi taburanmu menentukan tuaianmu. Katakan amin. Meskipun engkau menabur, taburanmu harus banyak. Amin. Amin. Artinya gini loh saudara, jangan hitung-hitungan kalau menabur. Artinya gini, punya hati yang ikhlas ketika menabur. Artinya gini, ketika menabur jangan nanti baliknya gimana. Enggak usah berpikir gitu, tabur aja. Petani kalau nabur, ya udah nabur dia. Tumbuh, ya udah enggak tumbuh ada yang lain. Ya kan? Ada tempat lain yang bisa tumbuh. Artinya begini, yuk kita tabur dengan sikap hati yang benar. Karena kita memang harus menabur. Karena kita ditentukan untuk menjadi berkat. Harus menabur. Menabur itu identitas hidup kita. Menjadi berkat itu identitas hidup kita. Taburlah.
maka engkau kan menuai. Gitu kan? Satu takaran yang baik yang akan kau terima. Gitu kan? Sampai Tuhan apa? Dipadatkan, digoncangkan. Wih, sampai meluber. Pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, tabur yang baik, tabur yang banyak, mentalmu yang benar. Nabur bukan kepaksa, nabur bukan karena yang lain nabur, ikut nabur. Tetapi karena aku, keturunan Abraham, punya mental berbagi, menjadi berkat, aku harus menabur. Itu karena aku keturunan Abraham. Kalau nggak dikasih balasan, ya nggak apa-apa, itu urusan Tuhan. Jangan protes. Esensi menabur karena saya identitasnya menjadi berkat. Katakan amin. Jadi jangan takut saudara yang terkasih ya. Taburanmu pasti menjadi berkat. Amin. Nah ini kenapa harus menabur? Kita baca 1 Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Saudara yang terkasih, kalau di multimedia bisa dimunculkan TSI enggak? Itu kan terjemahan baru tuh ya? Enggak bisa ya? Oke, terjemahan baru dulu deh, tolong dimunculkan. Nih, Filipi yang keempat, pasal yang ke-7, ini ngomongnya kayak gini nih. Kukatakan, oh salah, Filipi 4 pasal 17, sorry, 17. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-17 berkata gini, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Nih Paulus nih ngomong nih sama orang Filipi, tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu. Nominalnya, jumlahnya sebanyak apa, seperti apa, bukan pemberian itu. Melainkan apa? Buahnya yang makin memperbesar apa saudara? Keuntunganmu. Kenapa Paulus menekankan kalau kamu memberi, oke itu menjadi berkat buat aku. Itu membuat aku berkelimpahan. Tetapi yang ditekankan Paulus bukan karena ayo memberi, bukan supaya Paulus dapat kelimpahan, bukan. Tetapi ini loh, buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Di TSI ngomongnya gini saudara. Tolong disimak ya, di TSI ngomong gini, saya berkata begitu bukan untuk meminta bantuan lagi dari kalian. Tetapi saya mau supaya kamu semua diberkati secara berlimpah-limpah. Sebab kamu menabung harta di surga. TSI ngomong, aku ngomong kayak gini, ini bahasa sederhana gini. Aku, Paulus ngomong kayak gini, bukan supaya kamu ngasih aku lagi, enggak, no. Tetapi aku ngomong supaya kamu diberkati, berlimpah-limpah, karena kamu sedang nabung di surga. Kalau kita ngerti dasar ini, mau hitung-hitungan enggak kita beri? Enggak. Mau dicatat 1 sampai 100 enggak memberi? Enggak. Mau mikir-mikir lagi enggak kita mau memberi? Enggak. Karena kita memberi adalah menabung harta di surga. Dahsyat ya Tuhan. Dahsyat. Apalagi yang mau kita pakai alasan untuk kita enggak memberi? Ada orang yang banyak hartanya, memberi aja hitung-hitungan banyak. Ada orang hartanya pas-pasan, tapi dia untuk memberi orang lain di dalam kesusahan, dia gak hitung-hitungan. Nah Bapak Ibu Saudara, God's people di tempat ini dengan adanya firman Tuhan sore hari ini, saya ketok palu. Saya pastikan firman ini ya dan amin. Jangan takut memberi, amin. Jangan takut menabur, amin. Jangan hitung-hitungan menabur, karena apa? Menabung di surga. Saudara yang terkasih, colek kanan kirimu. Mau nggak nabung di surga? Oh, cakep kan Paulus? Cara pandangnya itu, cara memikirkannya. Jadi conclusionnya, keputusannya,
Gini saudara, karena aku adalah keturunan Abraham, aku anak Abraham, anak bapak orang percaya, maka perjanjian Tuhan dan Abraham berlaku dalam hidupku, di mana aku ini dikodratkan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maka mentalku sebagai berkat buat segala bangsa, mentalku yang pertama apa saudara? Aku harus menabur meskipun keadaanku kekurangan, meskipun keadaanku biasa-biasa aja, atau mungkin dalam kelimpahan lebih mudah menabur. Tetapi mental untuk memberi, mental untuk menabur sudah ada karena aku adalah keturunan Abraham. Mentalitas menabur dan kemudian saya harus menjadi berkat menabur karena potensi menabur adalah potensi pelipat gandaan dalam hidupku. Ketika pelipat gandaan terjadi, bekerja jangan hitung-hitungan. Amin. Belajar jangan hitung-hitungan. Berbagi ilmu jangan hitung-hitungan. Menaburlah segala sesuatu yang bisa kau tabur yang baik. Maka Tuhan kerjakan pelipat gandaan multiplikasi dalam hidupmu. Dan yang terakhir, karena keturunan Abraham, potensi dalam hidup kita apa saudara? Menabur adalah menabung di surga. Deadlock. Artinya gak bisa ditawar lagi. Gak bisa ditawar lagi. Orang Kristen harus menabur. Katakan amin. Katakan kanan kirimu. Jangan ding diri sendiri dulu. Aku harus nabur. Aku harus nabur. No, yes. Kalau Bapak Ibu Saudara, God's people ngerti dasar ini, siap-siap. Siapkan tempayanmu, siapkan kapasitasmu lebih besar. Tuhan akan guyur, Tuhan akan hujan awal hujan akhir. Tuhan akan limpahkan kekayaan bangsa-bangsa datang dalam hidupmu. Tuhan akan datangkan kelimpahan dari seberang laut datang dalam kehidupanmu. Karena mentalitas ini ada dalam hidup kita. Amin. Amin, kita tutup. Ya, cepat kan? Sudah berapa? 45 menit. Mari kita berdiri saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, satu hal yang saya percayai ketika kita mengerti dasar harapan besar saya, Bapak Ibu Saudara God's people sekarang jadi kenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Perjanjiannya sama Abraham, kita jadi tahu dan mengidentifikasi hidup kita supaya hidup kita semakin selaras, seimbang, mengarah kepada Tuhan yang kita sembah. Jangan hitung-hitungannya saudara ya, sama Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagimu. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami kebuntuan, mengalami gak ada jalan solusi, masih mengalami pergumulan, permasalahan hidup, terpuruk. Mungkin kita gak ngerti yang mau terjadi Tuhan seperti apa. Tetapi satu hal, Dia pembuat jalan, amin. Dia pembuat mujizat. Jangan ragukan Tuhan kita yang kita sembah. Percayai, Dia sanggup ngelakuin hal yang mustahil, bukannya hal yang biasa saja. Kalau Tuhan melakukan hal yang biasa saja, itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah melakukan sesuatu hal yang gak bisa kita lakukan. Melakukan sesuatu hal yang mustahil jadi mungkin. Dia membelah laut, membuka jalan, mengubah padang gurun menjadi jalan raya. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang membelah laut dan amin,
badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah amin, laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, kau pembuat mujizat terjadi, kau pembuat mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau menyingkapkan sesuatu yang baru buat kami. Biarlah kami gak cuma tahu, mengerti, tetapi kami melakukan kebenaran ini. Sehingga orang melihat identitas kebenaran dalam hidup kami menjadi berkat. Menabur, memberi, itu yang Kau rindukan. Karena kami percaya, kami hanya saluran Tuhan. Kami hanya perantara Tuhan. Biarlah kami mendistribusikan semua berkat Tuhan ini untuk membangun orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada dengan caranya Tuhan. Sebagaimana kami ada sekarang, pakai kami Tuhan. Karena gak ada yang mustahil. Tuhan pakai kami. Bukan karena keuangan, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena hati kami mau menjadi sama seperti Kristus. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan, terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan, terjadi pertolongan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom. Shalom God's people. Duh, kayaknya jam-jam ngantuk ya ini ya. Aku coba suara yang lebih kencang. Shalom God's people. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat dan bahagia. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ini kita langsung praktek nih firmannya hari ini, menabur. Langsung praktek, kita nggak pakai tunggu besok, tunggu lusa, langsung praktek sekarang juga. Oke, bagi Bapak Ibu mungkin yang belum mendapatkan amplop, boleh diangkat tangannya, akan dibantu oleh Asher di bagian belakang. Kami juga menyediakan QRIS atau ada transfer ke rekening BCA atas nama GBS WGCC. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk ibadah yang sangat luar biasa hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami mau menabur ya Bapa dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur ya Tuhan. Sehingga firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Kami mau memberikannya dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, boleh diangkat tangannya. Welcome God's people. Boleh para Asher untuk jemaat disambut. Kami mengundang Bapak Ibu bagi yang baru pertama kali hadir, jika belum ada tempat beribadah, boleh ikut beribadah bersama kami di minggu depan. Untuk pengumuman selanjutnya, Gebiar HC akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli di jam 7 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu semua diharapkan untuk kedatangannya di hari Jumat besok. Terima kasih. Sepekan GBIS WGCC. Ibadah raya pertama diadakan jam 11 pagi, ibadah raya kedua jam 2 siang, dan ibadah raya ketiga jam 5 sore.
disertai dengan ibadah anak Saint Kids jam 11 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore. Ibadah Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Home Sale Special Edition. Mari bergabung di GB Home Sale yang diadakan di hari Jumat jam 7 malam di GBS WGCC. Persembahan dapat ditransfer melalui QRIS, rekening BCA, dan mesin edisi. Bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan bersama kami di Praise and Worship, kameramen, multimedia, usher, guru Saint Kids, dan MUA dapat menghubungi di nomor admin yang tertera. Hai anak muda, mari bergabung bersama kami di acara Encounter Day yang akan diadakan di Pengalengan tanggal 5 sampai 6 September. Sekian warta sepekan GBS. Saudara kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan dalam nama Yesus untuk cari berkat, dalam nama Yesus besar, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan berakhir di dalam hidup kami. Sebab Engkau setia, kasih setiamu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat setiap firman, buat setiap kesempatan kami memuji, menyembah Engkau. Biar hadirat-Mu terus ada dalam kehidupan kami dan kami tinggal berendam di dalam hadirat-Mu sehingga kami intim dengan Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur sekali Tuhan dengan adanya kesempatan kami menaikkan pujian penyembahan. Biarlah hati-Mu, hati Engkau disenangkan Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aminkan perkataan berkat yang akan saya ucapkan. Diberkati engkau, diberkati perjalananmu, diberkati keluar masukmu, diberkati rencana-rencanamu Tuhan buat jadi. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan menjadi naik terus tidak turun ke bawah. Tuhan akan pakai engkau dimanapun engkau berada. Diberkati adonanmu, diberkati ladangmu, diberkati lumbungmu, diberkati hubungan suamimu, diberkati anak-anakmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati rencana-rencanamu indah Tuhan buat. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan Tuhan bersama-sama dalam hidupmu. Kelimpahan dari seberang laut didatangkan. Kekayaan bangsa-bangsa datang dalam kehidupanmu. Raja-raja, pembesar-pembesar dikirim untuk berhubungan baik dengan engkau. Diberkati supaya anggur manis ada dalam rumah tanggamu. Minyak yang baru penuh dalam setiap kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.